Wakanda forever. Tuh, ternyata kuliner di Indonesia Timur tuh kaya banget loh. Buat kalian yang mau cobain kuliner Indonesia Timur asli, nggak perlu mahal-mahal buat beli tiket pesawat, karena semuanya udah dibawa ke festival kuliner ini. Meta buka gudang ada festival kuliner Serpong Torang Perasa. Nah ini nih guys, festival kuliner Serpong Torang Perasa. Lokasi tepatnya tuh ada di parkiran timur Sumarekon Mall Serpong ya. Mulai dari Bali, NTT, Makassar, Manado sampai Papua, semuanya ada di sini. Yang pertama ini Mimin cobain konro bakar di Karebosi ya. Baru diangkat iganya udah copot guys dari tulangnya. Parah, ini empuk, juicy, meresep banget bumbunya. Dan tenannya ini tuh asli didatengin langsung dari Makassar guys. Jadi rasanya udah pasti otentik. Lanjut jalan lagi, lihat ada antrian rame-rame banget. Ternyata orang-orang tuh cari rahang tuna asap khas Papua ini guys. Republik Seafood ini tuh udah viral banget di mana-mana, dan akhirnya Mimin bisa cobain rahang tunanya yang gede banget. Asli ini tuh smoky dan banyak banget lemak tunanya. Dan bumbunya ini gak kayak ikan bakar pada umumnya guys. Lebih gurih, apalagi dipakein sambal matanya. Beuh, seger banget. Dan makannya tuh pakai daun singkong rebus. Wah, the best banget sih. Ini 10/10 dari Mimin. Lanjut Mimin cobain coto daeng tayang Makassar. Ini baru yang asli dari Makassar. Kuahnya pekat, berempah, dan yang penting potongan dagingnya tuh gede-gede terus empuk banget. Dan makannya tuh wajib pakai buras ya guys. Pokoknya di Torang Perasa ini tuh bikin bingung guys, soalnya tenan-tenannya enak-enak. Rasanya pengen Mimin cobain satu-satu deh. Bahkan kalian juga bisa nemuin abon gulung pawai asli Papua ini loh guys. Nah, event festival kuliner Serpong Torang Perasa ini ada cuma dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September aja ya. Gak cuma bisa kulineran, tapi banyak banget games menarik yang bisa kalian mainin. Ada fireworks, dan catat ya, tanggal 19 September nanti bakal ada guest star Wijaya 80. Yuk guys, samperin. Tahu gimbal porsi monster, porsinya menggunung, terus bumbunya juga sebanyak itu. Duh, gak tahu makannya kayak gimana. Bingung guys. Lah wong mau nyendok aja bumbunya sampai tumpah-tumpah ke kaki Mimin. Gak usah bingung cari tahu gimbal di Semarang. Yang terenak tuh udah pasti tahu gimbal Pak Man lumayan ini. Jangan ketipu, namanya aja lumayan, padahal tahu gimbalnya enak banget. Bahkan di antara tahu bumbu kacang di Indonesia, ini masih jadi yang terbaik menurut Mimin. Isinya tuh ada telur, tahu, emplek udang, dan kol yang digoreng. Terus bumbunya udah pasti cabe, kacang, dan petis khas Semarang yang warnanya abu-abu hitam. Nah ini nih petisnya, beda banget ya sama di Jawa Timur punya. Terus semuanya diulek, setelah itu dikecapin deh. Jangan kaget ya kalau di sini tuh porsinya ugal-ugalan kayak gini. Bentar, ini masih belum selesai guys, masih ditambahin telur dadar jumbo. Plus bumbunya disiramin sampai banjir tuh. Jujur aja ya, ini tuh susah makannya karena piringnya normal tapi isinya abnormal. Masa Mimin setiap nyendok bumbunya langsung tumpah ke kaki? Soal rasa, waduh, enak tenan. Petisnya strong, bumbu kacangnya pun mantap. Seporsi ini tuh harganya cuma 45.000 aja guys. Murah banget menurut Mimin karena emplek udangnya dapat banyak dan segede-gede ini. Fix sejauh ini gak ada yang ngalahin tahu gimbal Pak Man lumayan. Kalau ke Semarang kalian wajib mampir ke sini. Nemuin rawon yang kuahnya super hitam pekat, dan ini bukan pakai daging biasa ya, tapi balungan. Jadi makan rawonnya sambil krokot-krokot balungan, nikmat banget guys. Rawon kan dinobatin jadi sup terenak di dunia, dan kalian harus cobain rawon Haji Mufid dulu ya. Warung ini tuh udah legend banget guys. Begitu Mimin lihat pancinya, wah ini baru rawon yang sesungguhnya ya. Kuahnya itu loh hitam pekat, dan kalian bisa pilih daging potongan biasa atau balungan. Jadi dagingnya tuh diungkep pakai bumbu rawon yang hitam, terus disiram lagi pakai kuah rawon. Keluaknya bener-bener kenceng di sini. Tuh kelihatan kan betapa kentalnya kuah rawonnya guys. Akhirnya ketemu juga rawon yang selama ini Mimin cari. Parah guys, ini rawonnya enak banget. Dapat balungan iga dong, dan ini lembut banget dagingnya. Terus masih dapat potongan daging yang banyak lemaknya juga. Balungan dan porsinya banyak, harganya cuma 24.000 guys. Kalian harus cobain. Artis banting setir jualan tempong. Agak skeptis sih Mimin awalnya. Openingnya aja sampai didatengin anaknya Pak Prabowo loh guys. Ini tuh lagi viral banget, namanya Sego Tempong Negoro. Collabnya Vicky Nitinegoro sama King Abdi Masterchef. Yang di cabang Cililitan ini gede banget ya, ada tempat bermain buat bocil. Katanya ini tuh resep asli tempong Banyuwangi. Awalnya agak meragukan sih, tapi jadi percaya lah, ini kan punya King Abdi, orang Jawa Timur asli, pasti sambelnya jos. Langsung sikat sego tempongnya guys, pakai kulit dan usus goreng. Terus makannya bareng sambal tempong dan pastinya sayur rebus. Mantep banget sambelnya guys, seger, pedesnya nampol, bener-bener otentik Banyuwangi ya. Sayur rebusnya pun juga masih kres-kres gitu loh. Terus ada yang unik guys, tempong paru pakai nasi rempah. Potongan parunya gede-gede, empuk, dan lembut banget dong teksturnya. Gak nyangka Mimin makanan artis seenak ini ya. Mimin juga tambahin udang galer. Lihat guys, udangnya gede-gede, fresh banget lagi. Sederhana
tapi nikmatnya Masya Allah. Makan pakai nasi rempah tuh cocok banget guys, jadi makin gurih. Ayamnya pun unik guys, ayam lengket yang dibuatnya tuh direndam pakai minyak dingin, jadi rasanya tuh makin gurih. Apalagi makannya pakai sambal batuk yang nonjok banget pedesnya. Tempe mendoannya pun bener basah dan cuy gitu teksturnya. Boleh lah kalian cobain sego tempong negoro. Yuk guys, kalian ramein. Definisi abis nangkep kerang di laut langsung dimasak seember dong. Jadi kebayang kan kesegarannya, fresh from the ocean. Kerang hijau yang seger-seger itu cuman bisa kalian temuin di Cirebon guys. Lokasinya di daerah Batik Terus ya. Yang seru tuh lihat cara masaknya, barbar kayak gini nih, dituangin gula dan micin segambreng. Waduh, ternyata masih ada sekarung lagi dong kerangnya. Ini bapaknya nangkep kerang di mana ya? Kok bisa sebanyak itu? Abis dipindahin ke ember, kerangnya langsung dituangin ke wajan. Satisfying banget kan? Beneran deh, ini Mimin berasa kayak lagi street foodan di India. Bumbunya tadi diaduk rata, terus diungkep lama gitu. Yang bikin kaget seporsi kerangnya ini cuma 5.000 doang. Dan kepiting bertelur ini cuma 30.000. Kalau di resto seafood udah berapa tuh? Pasti mehong. Nih kerangnya tuh seger, gak amis sama sekali guys. Kepitingnya ya ampun, berasa baru dari laut, langsung dimasak, se-fresh itu guys. Ada telurnya pula. Aduh, kuahnya ini juga suwedep, kan pakai micin banyak tadi. Kalau ke Cirebon wajib banget mampir. Asli Medan, dari Multatuli. Kata-kata hari ini mantap. Kan banyak ya Indomie Bangladesh di Indonesia, tapi yang cabang asli dari Medan tuh ini guys, Warkop Agam Pancoran. Orang-orangnya aja asli Medan loh guys. Bisa lah ini orang-orang Medan, kalian buktiin kesini. Masaknya juga persis kayak yang ada di Jalan Multatuli Medan sana. Barbar banget. Dan ini tuh bumbunya nggak bisa ditiru ya guys, cuman orang Medan aja yang bisa masak Indomie Bangladesh kayak gini. Tuh abang-abangnya nggak berhenti guys masak Indomie. Makin malam makin rame, apalagi warkop mereka bukanya 24 jam. Kalau kesini wajib cobain Indomie Bangladesh yang varian seafood. Jangan lupa pakai puding telurnya ya. Gila, telurnya tuh creamy banget. Gong banget sih ini rasanya. Perpaduan bumbu Bangladeshnya yang berempah dan seafoodnya tuh cocok banget loh. Seafoodnya tuh ada cumi dan udang gitu. Mimin kasih nilai 10/10. Gak lengkap ya kalau nggak pesen mie Acehnya, soalnya rempah-rempahnya ini mantep banget guys, gak ada lawan. Terus ada ifumi Bangladesh guys. Unik nih, ifumi nggak cuma dimasak Chinese food, dibikin Bangladesh lebih enak ternyata. Bumbu nasi gorengnya ini juga strong banget ya, makanya pakai telur ceplok. Cocok guys. Camilannya ada roti cane dan samosa. Setelah makan yang rempah-rempah, minumnya teh tarik yang ditarik panjang sampai berbusa kayak gini. Dan pastinya TST alias teh susu telur yang super creamy dan banjir kayak gini. Yuk guys, kalian cobain. Guys, kue Mimin lucu banget ya, tembem gitu. Kalian tahu nggak ini kue apa? Mimin kasih tahu kalau ada kue tradisional namanya apang pela. Ini tuh kue khas Bugis gitu. Mereka ini bikinnya dadakan ya, dikukusnya juga langsung di tempat. Jadi pas kita terima, apangnya masih dalam keadaan panas. Kalau orang Jawa sih nyebutnya ya kue apem. Tapi serius deh, ini tuh beda banget karena bentuknya bergaris gitu di tengah. Unik. Setelah dikukus jadinya tuh ngembang dan tembem gitu loh guys. Gak pernah Mimin segemes ini sama bentuk kue. Seporsi ini harganya cuma 10.000 aja guys. Ayo siapa yang mau kue tembem masih anget-anget, super gemoy, empuk banget teksturnya ya, dan ada rasa gula jawanya gitu. Makanya kayak gini guys, ditaburin kelapa parut di tengah-tengah, dijepit terus dimakan deh. Cocok banget deh dipakein kelapa parut, jadi lebih gurih kue apangnya. Nih Mimin belah ya, teksturnya tuh bener-bener sesoft itu guys. Kalian yang penasaran sama kue tembem ini bisa kalian temuin di pinggir jalan Karangploso ya. Yuk cobain. Ini tuh Krabby Patty-nya arek Malang guys. Udah jarang loh yang jual burger kayak gini, semakin langka. Ini Mimin ketemunya di Kawi Malang. Sekalian nostalgia zaman SD dulu nih. Kalau lagi pengen jajan ini tuh harus ngerengek-ngerengek dulu karena harganya dulu nggak bisa Mimin jangkau. Sekarang bales dendam guys, langsung beli yang banyak. Itu semua bapaknya bikin pesanan Mimin guys. BTW ini bentuknya mirip banget sama Krabby Patty buatan SpongeBob. Terus harga burgernya cuma 8 ribuan aja guys, murah banget kan. Walaupun sekarang tuh udah banyak banget burger-burger otentik, tapi burger kampung ini tuh gak ada yang ngalahin guys, ngangenin banget. Akhirnya setelah dewasa bisa makan burger sepuasnya. Oh my god, beneran ini burgernya gede banget ya. Isiannya ada keju, sayur, tomat, dan bombay yang kres-kres. BTW burger di sini tuh patty-nya tebel banget loh. Ukuran harga mulai 8 ribuan, ini worth it banget guys. Rasanya jadi pengen balik ke zaman SD dulu ya, terus jajannya burger kampung. Kalian yang penasaran buruan deh cobain.
Tahun 2025 ini masih ada loh orang yang anti LPG. Masaknya masih pakai kayu bakar. Terus bentuk dapurnya pun kayak pawon tradisional Jawa. Yang masak semuanya mbah-mbah dan suasananya tuh deso banget. Mimin tuh lagi kabur dari perkotaan yang riweuh. Terus ketemu warung di Salatiga ini nih, namanya Warung Buya Mini. Warungnya tuh legend banget dari 80-an. Dan kalau kesini tuh kayak dibawa ke tahun 80-an beneran guys. Soalnya masakan dan dapurnya tuh bener-bener kuno banget. Semuanya masih pakai kayu bakar dan anti kompor LPG loh di sini. Terus masakannya udah pasti tradisional Jawa Tengah. Cobain dulu mangut kepala manyung. Kuahnya bersantan dan kepala manyungnya ini diasap dulu ya. Jadi rasanya tuh gurih, pedes dan ikannya smoky. Ikan manyung tuh semakin gede semakin enak guys. Apalagi pas bagian kepalanya, nikmat banget. Kalau di Warung Buya Mini kepala manyungnya bener-bener gak amis ya guys, fresh banget. Ya ampun, kangen Mimin jadi terobati. Bestseller di sini tuh ya sop iganya ini nih. Iganya gede pol, empuk. Pokoknya semua masakan di sini bener-bener berasa spesial. Rasanya juga lebih enak karena masaknya masih pakai kayu bakar. Kalian wajib mampir pokoknya. Ibu-ibu strong banget yang gerojok daging sepanci gede sendirian. Dan ternyata ibu-ibu ini tuh lagi bikin soto daging guys. Nih soto kebanggaan warga Malang, soto Pak Amir. Ini tuh dinobatin jadi soto khas Malang ya guys, karena cuma di Malang aja soto daging yang stylenya kayak gini. Namanya Pak Amir, tapi yang jual kenapa ibu-ibu semua ya? Anyway, sebenarnya ini tuh soto daging, tapi bisa request campur lemak kalau kalian mau. Dan sotonya ini jadul banget ya guys. Lihat aja tuh pancinya, dan masaknya juga masih pakai arang kayak orang zaman dulu. Yang bedain dari soto Madura, kalau soto Malang tuh pakai kecambah mentah dan daun bawang, bukan daun seledri. Potongan dagingnya guys gede-gede, dan karena ini pakai koyak kelapa, jadi kuahnya tuh makin gurih. Tambahin sambal dan jeruk nipis ya. BTW sotonya ini awet banget guys panasnya, jadi pedes campur panas, mantep banget. Apalagi di dalamnya tuh ada kecambah yang gendut-gendut dan kres-kres, enak banget guys. Dari Mimin kecil sampai sekarang soto Pak Amir nggak pernah berubah ya rasanya. Legenda soto Malang nih bos. Kalau kalian lagi main ke Malang, jangan lupa cobain soto Pak Amir. Coba hitung deh berapa tomat itu yang dicemplungin ke cobeknya. Sampai sambelnya banyak gitu guys. Ini barbar banget sih ngulek sambelnya, sampai penuh banget guys cobeknya. Ini tuh nasi uduk terfamous deh di Jakarta, namanya nasi uduk Aquarius 94 yang ada di tenda Taman Sunter. Tuh goreng-goreng lauknya bener-bener dadakan ya, masih fresh. Ikan nilainya aja masih dibersihin di tempat. Wah meriah banget lah pokoknya. Belum lagi bikin sambelnya, sekali bikin langsung porsi banyak di cobek yang jumbo. BTW ini tuh tipe sambelnya kayak sambal Lamongan gitu ya. Cabai dan tomatnya digoreng terus baru diulek. Tuh kan sekali jadi langsung sepanci gede gitu guys. Emang harus kayak gini, soalnya yang makan di sini tuh rame banget. Tapi tenang, abang-abangnya ini gercep banget kok. Nah nasi uduknya dikasih telur dadar dan bawang goreng di atasnya. Nih Mimin tadi pesen paha ayam dan sate usus. Jangan lupa tambahin sambal ya di atasnya. Porsinya emang imut-imut, tapi sumpah deh ini nasi uduknya gurih, wangi banget. Lauknya juga gurih ditambah sambalnya yang sedep, medok, sedikit manis. Enak banget guys. Ini sih kuliner terwajib yang harus kalian cobain ya di Jakarta.